Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi, saya akan membahas mengenai pertandingan antara Arsenal melawan Fulham. Keliru ya. Fulham melawan Arsenal ya, karena Fulham itu tuan rumah gitu. Skor akhir adalah 0-3 untuk kemenangannya Arsenal. Nah, sekarang saya akan menganalisis jalannya pertandingan. Fulham itu tim promosi menggunakan formasi 4-2-3-1. Sementara Arsenal adalah tim yang sudah lama di Liga Inggris menggunakan formasi 3-4-3. Nah, jalannya pertandingan sih terlihat kalau memang kualitas pemain tidak bisa menutupi segalanya. Karena memang kualitas individu Arsenal hari ini atau malam ini itu sudah mengalahkan dari individu pemain dari Fulham, sehingga ini memudahkan Arsenal untuk membangun serangan ya. Nah, bisa dilihat kalau pemain Fulham ini kesulitan menghadapi Arsenal ya, yang malam ini menerapkan high pressing, yakni menekan lawan ketika lawan sedang memegang bola. Nah, itu menyulitkan Fulham sekali karena pemain Fulham itu tidak semuanya anti press ya, sehingga kalau di press aliran bolanya menjadi lebih terhambat, tidak mencapai sasaran gitu ya. Ini mungkin karena banyak faktor ya. Yang mungkin besar kenapa terjadi adalah karena mungkin mereka Fulham kan bermain di divisi bawah ya, maksudnya di bawahnya Liga Inggris. Itu disebut Championship. Nah, di Championship itu mungkin ya Fulham mendapatkan lawan yang tidak banyak melakukan pressing karena kualitas ya. Itu beda kalau di Liga Inggris. Kalau levelnya semakin atas itu seharusnya pressing dan tempo permainan itu lebih cepat. Jadi kalau levelnya lebih atas lagi, itu seharusnya semakin meningkat, segalanya meningkat, termasuk tempo permainan dan juga kecepatan dalam pergerakan itu meningkat, sehingga pemain Fulham ini seperti bermain seperti ala di Championship itu, sehingga tidak bisa mengimbangi ke pergerakan pemain Arsenal ya. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin itu yang terjadi gitu ya. Karena kita melihat kalau pemain Fulham ini tidak bisa keluar dari pressing pemain Arsenal. Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa mencetak gol. Nah, itu dari sisi Fulham. Fulham tidak banyak berkembang malam ini. Hampir semuanya peluangnya itu gimana ya? Kalau dirasa itu peluang emas itu enggak, karena mereka di sepertiga akhir lawan itu enggak menemukan solusi. Jadi dalam penyampaian bolanya gagal, terpotong gitu. Nah, karena memang minim kreativitas juga. Terus dari sisi Arsenal itu ya bermain seperti biasanya, karena dari pelatihnya itu kan dari Spanyol ya. Spanyol itu terkenal dengan sistem passing atau umpan. Jadi pelatih Spanyol itu mementingkan dua hal, satu umpan dan pergerakan. Nah, itu yang dipahami oleh Arteta, karena Arteta kan itu adalah sebelumnya asisten dari Pep Guardiola yang saat ini melatih Manchester City. Ini lambangnya. Tapi saya bukan pendukungnya City. Kebetulan aja pakai kaos ini. Nah, kembali lagi, itu pelatih Spanyol harusnya itu dasarnya itu umpan dan pergerakan, tapi Arteta itu nggak melakukan itu. Kenapa? Karena murni kualitas dari pemain Arsenal ini nggak memungkinkan untuk dilakukan strategi itu. Jadi pemain Arsenal ini kebanyakan, jujur ya, itu nggak semuanya bisa mengolah bola. Jadi itu yang membuat kalau konsep Spanyol diterapkan di Arsenal itu kayaknya nggak berjalan, sulit. Jadi perlu banyak latihan, karena mereka dasarnya itu bukan pemain yang bisa mengolah bola. Sehingga Arteta ini pakai otak juga. Dia tuh pelatih pinter, sehingga nggak mau keras kepala dengan gaya Spanyol, tapi dia mencoba untuk mengakomodasi gaya
permainan dari Arsenal sendiri yang sudah diwarisi oleh Arsene Wenger ya. Cuma Arteta merubahnya gitu. Arteta itu sempat bilang, saya itu akan menerapkan formasi 4-3-3. Cuma Arsenal kan tahu sendiri tidak memiliki gelandang serang ya. Karena kalau 4-3-3 itu harusnya ada satu gelandang serang dengan dua jangkar gitu ya. Arsenal nggak ada karena apa? Ozil yang seharusnya jadi gelandang serang ini sudah mulai tidak diandalkan oleh Arsenal. Saya nggak tahu kenapa ya. Itu hal lain. Nah itu karena tidak ada, sehingga Arsenal kembali ke formasi yang sudah akhir-akhir ini dilakukan dan cukup sukses, ialah 3-4-3 dengan 3 back, 4 gelandang dan 3 striker. Nah itu pada malam ini itu diterapkan Arteta itu cukup bagus. Ini mungkin karena lawannya ini yang kualitasnya ya memang jauh ya, maksudnya lawannya ini walaupun kualitasnya itu lebih jelek daripada Arsenal, tapi lawan ini nggak melawan nih loh, maksudnya kayak nggak ada fighting spiritnya tuh, nggak ada lawan itu. Jadi lawan itu harusnya ya, kalau sudah tahu kalau kualitas itu harusnya tuh fighting spiritnya itu dinaikkan, harusnya gitu. Tapi tadi itu Fulham tidak terjadi. Saya nggak merasakan adanya semangat untuk tarung, ayo tarung, itu nggak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Jadi itu juga yang harusnya kita terapkan di usia dini tuh, semangat tarungnya itu harus nomor satu. Baru nanti kita latih dia teknik, ya kayak kecepatan, umpan, nah itu pemosisian, nah itu. Pokoknya kalau awalnya itu dia suka tarung, nah itu yang akan memudahkan tim kita untuk naik, nah itu. Dan saya merasakan itu di timnas U19-nya Sinteyong ya. Kemarin seri 3-3 ya, untuk tim kita ngelawan Arab Saudi bukan kaleng-kaleng ya. Ya pelan-pelan, pasti ada pembelajaran, pelan-pelan aja. Nah kembali lagi, nah karena itulah Arsenal mencoba tidak terlalu gaya Spanyol seperti pelatihnya, sehingga Arteta ini mengakomodasi dan permainan Arsenal itu lebih cair ya. Karena memang masih ada kayak gaya Spanyol sedikit, jadi ada kombinasi umpan. Cuma pemain Arsenal itu gini, pemainnya itu nggak semuanya mengolah bola. Sementara karena dia dari asistennya Guardiola, dia itu pasti punya ilmunya Guardiola sedikit, pasti ada. Maksudnya ilmu Guardiola itu kan hampir semua pemainnya itu harus bisa menguasai bola dan membangun serangan. Seperti saat Guardiola di Barcelona. Itu. Tapi Arteta sadar kalau dia terapkan, ini Arsenal ini nggak semuanya bisa mengolah bola. Kalau dia terapkan nanti bisa-bisa di tengah-tengahnya situasi itu bolanya itu luput. Nah itu kan bahaya. Itu kan kayak gaya Spanyol itu nggak boleh sampai bola luput, itu nggak boleh, karena pemosisian pemain itu sudah hancur kalau bolanya luput. Nah itu yang dipahami Arteta, sehingga dia mengakomodasi antara gaya Spanyol dengan gaya Inggris. Jadi 50% gaya Spanyol, 50% gaya Inggris. Jadi gaya Spanyol yang suka umpan dan pergerakan cair, dan gaya Inggris yang tidak suka bertele-tele, langsung melakukan direct ball, umpan lambung dari jantung pertahanan ke jantung pertahanan lawan, dari bola itu dikirim. Pokoknya Arsenal itu gimana caranya, kalau udah ada ruang kosong langsung dikirim jauh ke lini depan Arsenal yang cepet-cepet ya, kayak pemain kayak Aubameyang, terus siapa, Willian, itu kan kenceng-kenceng larinya. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Arsenal. Nah pada akhirnya itu ya tadi kembali lagi, mungkin karena kualitas lawan yang tidak sebanding, atau karena memang Arsenal yang memang memiliki efektivitas yang lebih bagus, sehingga mereka menciptakan 3 gol yang semuanya melalui kerjasama yang cukup bagus gitu ya. Nah itu dari saya. Untuk laga selanjutnya sih saya nggak tahu ya apa yang saya analisis, tapi kita lihat besok aja ya. Makasih sudah menyaksikan saya. Dukung saya dengan subscribe channel ini dan juga like dan komen, sehingga apa yang saya bisa perbaiki. Sekian dari saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.